Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah struktur beton prategang. Nah, di sini kita lanjutkan setelah membahas mengenai kehilangan tegangan ya. Di sini kita melanjutkan mengenai penentuan gaya prategang. Ya, gaya prategang yang dimaksud sekarang itu adalah gaya awal ya, gaya prategang awal, bukan bukan saat checking juga bukan, tapi gaya gaya awal dalam perhitungan yaitu nanti dinotasikan sebagai PI ya. Jadi ada beberapa ya dalam perhitungan gaya prategang itu ada gaya saat jacking, kemudian ada gaya yang diperhitungkan saat kondisi transfer, dan ada gaya yang diperhitungkan saat kondisi efektif atau saat beban sudah bekerja total. Nah, tapi tahap awalnya dari semua yang harus kita cari itu adalah menentukan besarnya gaya prategang awal atau PI. Itu saat kondisi transfer. Baru nanti kita hitung berapa ada nilai P jackingnya. Nah, bagaimana cara menentukan gaya prategang awal? Langkahnya adalah yang pertama kita menghitung batas tegangan. Karena dalam perhitungan prategang itu selalu yang menjadi kunci adalah nilai-nilai tegangannya. Saat kondisi transfer ada dua batas. Batas tegangan yang pertama adalah serat atas dibatasi oleh tegangan tarik, serat bawah dibatasi oleh tegangan tekan. Kemudian saat kondisinya berbalik, bukan transfer tapi layan, ada lagi batasan tegangan. Atasnya kondisi tekan, bawahnya kondisi tarik. Nah, itu nanti batas-batasan itu akan menjadi penentu besarnya nilai dari gaya prategang. Yang kedua adalah asumsikan nilai R. Nah, ini nanti kaitannya dengan R itu perbandingan ya, perbandingan antara gaya efektif dibanding dengan gaya awal atau gini, misalnya kehilangan tegangannya 20%, maka nilai R-nya adalah 0,8 ya. R itu adalah yang sudah dikurangi kehilangan tegangan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan di awal kita nanti akan menghitung kehilangan tegangan dulu. Jadi kita akan ada batasan sebetulnya mau hilang berapa, nanti nilai R-nya berapa. Kalau hilang tegangan 30%, maka nilai R-nya 0,7. Kalau kehilangan tegangan kita asumsikan 20%, maka nilai R-nya 0,8. Nah, seperti itu. Nanti itu terkait dengan perhitungan batas tegangan. Ya, kemudian menghitung nilai gaya prategang minimum dengan diagram Magnell berdasarkan nilai E yang terpasang. Nanti kita akan mencoba membuat diagram Magnell dan itu akan berbeda setiap kasusnya. Maka setiap kasus kita harus membuat diagramnya. Ya, dari apa dasarnya? Dari persamaan yang terbentuk dari batas-batas tegangan. Nanti kita bahas. Oke. Nah, yang pertama adalah menghitung batas-batas tegangan. Yang sebetulnya ada dua jenis ya. Ada prategang penuh, ada prategang parsial. Biasanya prategang penuh itu dipakai kalau betonnya itu tidak boleh retak. Biasanya dipakai pada struktur jembatan gitu. Kemudian kalau prategang parsial itu betonnya boleh dianggap retak. Biasanya digunakan untuk gedung ya. Karena prategang penuh itu yang bisa digunakan untuk yang bentangannya sangat panjang dan bebannya besar. Nah, untuk menjamin struktur jembatan contohnya gitu, mengalami prategang penuh, tidak mengalami retak, maka harus ada batasan-batasan tegangan yang harus dipenuhi sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Yang pertama adalah kondisi awal. Jadi ada dua kondisi, yang pertama kondisi awal atau kondisi transfer, yang kedua kondisi efektif saat beban bekerja 100%. Ya, saat kondisi awal, serat atas dan serat bawah mengalami dua hal yang berbeda. Saat di transfer tendon, karena tendonnya biasanya relatif dipasang di bawah ya, karena gaya gravitasi kan dari atas. Jadi untuk melawan gaya gravitasi, tendonnya kita pasang di bawah supaya dia memberikan perlawanan ya. Ada chambernya. Nah, maka dalam kondisi awal serat atas itu mengalami tarik, serat bawah mengalami tekan. Nah, kalau mengalami tarik, kita harus batasi. SNI membatasi tegangan yang boleh diizinkan saat terjadi tarik itu adalah senilai FTI.
gaya batasan tegangan atau sigma ini. Bisa sigma, bisa F. T-nya itu tension, I-nya itu inisial. Sama dengan berapa? 0,5 akar FCI. Akar FCI, FC itu FC aksen itu kan untuk kuat tekan beton ya. Tapi I itu inisial. Jadi FCI itu biasanya senilai 80% dari kuat tekan rencana. Kalau dipasang K600 misalnya, FC 50, maka FCI-nya adalah 0,8 kali 50. Berarti 40 MPa. Ya. Jadi dalam kondisi transfer, betonnya itu belum bekerja, belum murni terbentuk 100%. Tapi kapasitasnya baru mencapai 80%. Ya, nah, dalam perhitungan tegangan dibatasi, mutunya itu adalah 80%-nya dari kuat tekan rencana. Kalau FC-nya 50, maka FCI-nya adalah 0,8 kali 50. Kurang lebih gitulah. Ya, maka kondisi awal yaitu serat atas tertarik dibatasi oleh namanya FTI. Kondisi awal tekan yaitu pada serat bawah dibatasi FCI senilai 0,6 FCI aksen. 0,6 dari mutunya, 0,6 kali 0,8 FC prime gitu. Tanda minus muncul karena dia zonanya tekan. Oke. Kemudian pada kondisi yang kedua yaitu kondisi efektif, setelah beban layan bekerja 100%, kondisinya berbalik. Jadi serat bawah mengalami tarik, serat atasnya mengalami tekan. Nah, serat bawah yang mengalami tarik itu dibatasi juga senilai FT atau sigma T, tension. Kalau C itu compression, kalau T itu tension. Dibatasi nilainya berapa? 0,5 akar FC prime. Bukan lagi FCI, tapi FC prime-nya. Kuat rencananya. Nah, untuk sisi serat yang atas, kondisinya jadi terbalik, menjadi area yang tekan. Tapi di sini dibatasi jadi ada dua. Kenapa ada beban mati saja dan ada beban total? Beban mati saja itu maksudnya saat pelaksanaan ya. Saat pelaksanaan itu hanya terjadi beban mati saja, dibatasi 0,45 FC prime. Kemudian saat beban sudah bekerja 100%. Jadi waktu jembatan girdernya itu baru dibawa, kemudian dia disimpan di lokasi rencana, itu hanya beban mati saja, belum ada beban, itu serat atasnya tidak boleh melebihi 0,45 FC prime. Untuk kalau bebannya sudah bekerja 100%, dibatasi 0,6 FC prime. Jadi notasinya di sini FC total, artinya beban sudah bekerja total. Kalau FC dead load itu berarti hanya beban mati saja. Nah, ini adalah 5 batasan-batasan tegangan yang harus dipenuhi untuk memastikan struktur prategang bisa digunakan. Ya, karena berbeda dengan beton bertulang biasa. Kalau beton bertulang kan kita desain dalam kondisi ultimate. Kita desain kemudian kita cari kapasitas momennya. Tapi kalau beton prategang enggak, kita diawali dengan desain layan. Kita memastikan dulu tegangan-tegangannya oke. Setelah itu baru kita desain ultimate dengan menggunakan metode LRFD, kita desain penampangnya, kita desain gaya tulangan geser, kita desain tulangan lenturnya. Jadi terbalik. Ya. Untuk memastikan dimensinya bisa digunakan, itu adalah dari tegangan. Nah, dari 5 persamaan ini nanti disusun 5 batasan tegangan ini nanti disusun 5 persamaan yang akan menjadi penentu besarnya nilai gaya prategang. Nah, persamaan yang pertama tadi, yang pertama adalah saat transfer. Saat transfer itu kondisinya seperti apa? Tidak ada beban luar, ya. Beban luarnya hanya beban mati saja. Maka nilainya di sini M0. Yang terbesar adalah faktor akibat tendon. Tegangan yang besar itu dilihat pada gambar yang B. Tendon dipasang di bawah, maka serat bawah ini mengalami tekan dengan nilai yang besar. Serat bawah mengalami tekan dengan nilai yang besar, serat atasnya mengalami tarik tapi nilainya kecil. Ya, akibat beban luar juga M0 nilainya kecil. Nah, ini adalah nilai resultannya. Resultannya ini setelah kita jumlahkan tegangan atas dan
akibat eksentrisitas dan tegangan akibat beban luar, nilainya itu menjadi negatifnya di bawah, ya, serat bawah yang besar. Sebentar. Di sini belum ada beban luar, ya. Di sini belum ada beban luar. Nah, di sini kita bisa susun persamaan serat atas dan serat bawah. Kita susun persamaannya menggunakan ini, ya. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yang menjadi batasan adalah yang tadi, tidak boleh lebih besar dari FTI, ya, yang di slide sebelumnya. Nah, ini batasan yang pertama, nilainya FTI. Yang kedua, tidak boleh lebih besar dari FCI. Kenapa ini malah lebih besar? Karena nilainya negatif, ya. Karena tadi kita tetapkan ini kan negatif. Maka di sini juga tandanya jadi terbalik. Ya, sebetulnya artinya sih dia tidak boleh lebih besar dari tegangan tekan izin inisial, ya. Nah, kalau kondisi ini kita susun persamaannya, tegangan atas top menjadi ini, tegangan bottomnya B menjadi ini. Jadi sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Ini kondisi batas awal yang tadi, ya. Nah, saat terjadi beban total, diagramnya jadi kebalikan. Diagramnya jadi kebalik. Resultannya menjadi bagian yang bawah nah, ini saat beban total. Bagian yang atas itu menjadi tekan, yang bawah menjadi tarik. Ini kan terbalik, ya. Yang tadinya besar di bawah, ya, ini besar nilainya, ini kecil. Tapi untuk saat kondisi transfer, bagian atas ini yang besar, yang ini yang kecil. Kenapa? Karena beban luar sudah mulai bekerja, sudah mulai diperhitungkan. Maka serat atas menjadi tertekan, bawah menjadi tertarik. Dan yang menjadi batasan adalah saat beban luar bekerja, serat di serat bawah itu tegangannya tetap tidak boleh besar, tidak boleh melebihi tegangan izin tarik. Supaya apa? Supaya memastikan bisa terjadi prategang penuh, tidak ada retak pada penampang. Nah, beban yang diperhitungkan di sini juga sudah menghasilkan momen M. Kalau yang tadi momen 0, ya. Momen 0 itu berarti hanya berat sendiri saja. Mungkin hanya DL saja gitu. Tapi kalau di sini sudah memperhitungkan beban hidup dan lain-lain. Kemudian gaya prategangnya menghasilkan tegangan senilai R dikalikan PI. Ada R di sini. R itu yang tadi saya bilang ada unsur dari kehilangan tegangan. Jadi kalau kehilangan tegangannya dihitung 20%, maka R-nya adalah 0,8. Kalau kehilangan tegangannya 30%, maka R-nya 0,7. Nah, di sini PE, itu P efektif adalah P awal, P inisial yang sudah dikurangi kehilangan tegangan atau dikalikan R. Ya. Kalau kehilangan tegangan 20%, berarti dikalikan 0,8. Ya, berarti kan dia sudah dikurangi kehilangan tegangan 20%. Dan ini harus kita asumsikan di awal dulu. Jadi prosesnya trial error. Kita asumsikan kehilangan tegangan dulu, terus kita hitung gaya prategang. Nanti sesuai nggak kehilangan tegangannya itu? Kalau kita hitung detail, kalau nggak sesuai kita trial error balik lagi ke sini dengan nilai kehilangan tegangan yang dari hasil hitungan. Jadi ada dua perhitungan, ya. Diasumsi dulu nilai kehilangan tegangannya, baru kita hitung gaya prategang. Nanti dari hitungan gaya prategang ini akan keluar dilanjut dengan perhitungan kehilangan tegangan lagi. Tapi yang detail, nanti perhitungan kehilangan tegangan menghasilkan angka berapa, masuk lagi ke perhitungan gaya prategang. Karena kehilangan tegangan juga dipengaruhi dulu oleh kehilangan nilai gaya prategang, ya. Jadi berbalik antara yang mana dulu gitu. Kita nggak bisa menentukan kehilangan tegangan dulu sebelum gaya prategangnya dihitung. Tapi kita juga nggak bisa menghitung gaya prategang sebelum kehilangan tegangannya kita asumsikan, ya. Jadi harus trial error. Jadi yang pertama kita lakukan mengasumsikan kehilangan tegangan. Dari asumsi kehilangan tegangan tersebut kita bisa menghitung gaya prategang. Nanti dari gaya prategang kita bisa menghitung detail nilai kehilangan tegangan, ya. Jadi prosesnya iterasi.
prosesnya iterasi berbalik. Kalau menggunakan Excel sih lebih mudah. Jadi kita bisa menggunakan goalseek ya, iterasinya di situ secara otomatis bisa langsung satu kali proses trial error, kedua kalinya langsung oke. Kalau ngitung manual ya nanti berulang-ulang. Tapi minimal ya secara garis besar gambarannya kita asumsikan saja dulu lah. Asumsikan dulu nilai kehilangan tegangannya supaya bisa menghitung berapa nilai gaya prategang yang harus kita berikan. Ya. Nah, ini saat kondisi beban total atau saat kondisi servis. Serat atas ini mengalami tekan, minus. Maka batasannya adalah yang ini. Sigma atau FC kondisi dead load dan FC kondisi beban total. Ada dua, ya pengecekannya dua kali aja. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan nilai momennya. Kalau ini sudah menghitung momen akibat semua beban, kalau ini hanya menghitung akibat beban dead load saja. Nah, serat bawahnya yang ini, serat bawahnya mengalami tarik, dibatasi oleh senilai FT. FT tadi nilainya berapa? FT nilainya ini di bawah, 0,5 akar FC prime. Kalau FCDL-nya min 0,45 FC prime, FC totalnya min 0,6 FC prime. Nah, ini yang menjadi batasan-batasan yang tadi awal kita bahas. Nah, nilai ini masuk ke sini. Ya. Jadi persamaan. Ini salah mungkin, ini FCT mungkin ya. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa menyimpulkan ada 5 persamaan. Kalau ini kan persamaan tegangan biasa ya. Ini P per A, ini PEY per I, ini MY per I. Nah, di sini ada batasannya adalah tegangan izin. Tegangan izinnya berupa nilai FT, FCDL, FC total. Nah, maka dari situ kita bisa susun 5 persamaan. Lihat persamaan yang sebelah kiri dulu. Nah, di sini kita bisa susun 5 persamaan yang nanti kita gunakan untuk mendapatkan nilai gaya prategang awal. Dari mana persamaan 1? Persamaan 1 ini dari mana? Kita lihat saat kondisi transfer tadi. Nah, menghasilkan persamaan 1. Kemudian kondisi 2, persamaan 2 ini muncul dari mana? Dari persamaan ini. Dari kondisi 2, yaitu tegangan pada serat bawah. Yang 3 munculnya dari mana? Dari sini. Ini persamaan yang ketiga, ini juga yang keempat, ini yang kelima. Ya, jadi nanti kita bisa susun 5 persamaan. Nah, dari 5 persamaan ini kita sederhanakan I per Y itu sama dengan Z kan. Modulus plastis itu sama dengan momen inersia dibagi Y titik berat. Maka di sini kalau ZT-nya kita bagi sama dengan I per Y, ZB-nya sama dengan I per YB, maka di sini kita bisa susun ulang persamaannya menjadi yang kedua. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa susun ulang lagi A per Z ini, A per Z-nya kita susun menjadi alfa. Kita ubah menjadi alfa, maka disusun ulang menjadi pertidaksamaan 1 per PI. Ya, bentuknya ini menjadi pertidaksamaan 1 per PI. Jadi nanti di sini bisa terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 pertidaksamaan. Ya. Dan ada catatan untuk persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5, jika penyebutnya bernilai negatif, tanda pertidaksamaannya terbalik. Nah, 5 persamaan ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun diagram Magnol. Ya. Ini kan ada nilainya semua. Nanti kita tinggal masukkan saja ke dalam perhitungan, kita asumsikan nilai E-nya. Nanti terbentuk grafik. Nah, kemudian persamaan 1 sampai 5 diplot pada grafik 1 per PI terhadap E. Diagram tersebut dinamakan diagram Magnol. Jadi, absisnya adalah eksentrisitas, ordinatnya adalah 1 per PI. Nah, dari sini kita nanti bisa plot persamaan 1, ini garis yang ini ya, garis yang ini. Dari mana bisa terbentuk garis ini? Ya, persamaan yang tadi aja. Dari persamaan yang tadi, kemudian kita asumsikan nilai E-nya. Ini kan A-nya ada, FTI ada nilainya.
M0 juga ada nilainya. P1 per PI-nya yang tadi, dan kita tinggal menentukan berapa nilai E-nya saja. Ya, alfa juga ada nilainya. Tinggal menentukan berapa nilai E-nya. E-nya diasumsikan di plot-plot gitu ya. Dari 0 terus kita masukkan 300 misalnya. 500 berapa. Nah, nanti bisa terbentuk grafik ini. Ini namanya diagram Magnell. Kemudian nanti tinggal kita plotkan E maksimum yang bisa dihitung, yang bisa kita masukkan berdasarkan perhitungan. Nanti tarik ke atas, dia menyentuh grafik mana yang paling tinggi. Nah, dari sini tuh tarik ke atas, nanti menyentuh diagram yang paling tinggi. Kita tarik. Nah, kalau ternyata menyentuh grafik ini grafik di persamaan berapa? Oh, ini persamaan 3. Maka nanti persamaan 3 yang menentukan. Ya. Ada dua diagram Magnell. Nah, ini kalau diagram yang persamaan 4 dan 5-nya tadi penyebutnya negatif, maka nanti dia ada di sisi yang berlawanan dari sisi sini. Kalau ini kan ini ya, 4 dan 5-nya. Ya, ini hanya saya kasih ilustrasi saja kalau ya penyebutnya menghasilkan nilai negatif. Nah, dari 5 kurva ini ada area temu namanya, daerah temu. Nah, daerah temu ini yang saya arsir kuning. Ini adalah posisi yang paling pas untuk menetapkan berapa nilai eksentrisitas maksimum dan berapa yang bisa menghasilkan gaya prategang minimum. Jadi yang kita tentukan itu adalah nilai E-nya. Nilai E-nya untuk mencari berapa gaya prategang minimum yang harus kita kasih. Nilai E itu dapatnya dari mana? Ya, E itu kan eksentrisitas. Kita bisa tetapkan dari awal. Misalnya saya punya penampang persegi, tendonnya saya tempatkan di sini dengan ada selimut beton ya. Ini garis netral. Maka nilai E-nya itu mana? Dari sini ke posisi tendon. Ini adalah nilai E. Jadi dari awal kita harus tahu dulu berapa nilai E-nya. Kemudian nilai E-nya itu kita plotkan ke dalam diagram Magnell untuk mencari persamaan mana yang paling menentukan untuk menentukan nilai PI minimum. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kasih contoh kasus. Untuk struktur beton prategang pasca tarik, post tension ya. Seperti pada gambar 45A. Nah, gambarnya ini. Strukturnya dua tumpuan sederhana, sendirol dengan tendonnya berbentuk parabolik. Diameter tendonnya belum ada. Dimensi betonnya ini. Lebar 1200 atas, bawahnya 500, tingginya 1600 dengan tebal flange-nya 200. Nah, tendon ditempatkan 150 mili dari bawah. Ini selimut betonnya, maka. Selimut beton terhadap tendon. Ini adalah 150 mili. Nah, kita harus cek. Intinya adalah kita untuk menentukan berapa nilai PI minimum bila kita hitung menggunakan diagram Magnell. Nah, menggunakan diagram Magnell dari yang disusun dari 5 persamaan yang tadi. Nah, di sini ada asumsi kehilangan tegangannya atau loss-nya adalah 25%. Maka nilai R-nya adalah 0,75. Gitu. Nah, untuk M0 adalah M dead load ditambah super dead load. Nanti ada di contoh kasusnya ada nilainya berapa ya. Nah, jadi langkah yang pertama, kita harus menghitung posisi titik berat. Nanti kita ujungnya menghitung momen inersia. Nah, menghitung posisi titik berat berarti kita tinggal membagi penampang ini menjadi beberapa bagian. Bisa jadi 2 atau bisa jadi 3 ya, dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa luasan penampangnya. Kemudian di mana posisi titik beratnya dan berapa nilai momen inersianya. Nah, maka titik berat bisa dihitung menggunakan cara yang ini ya. A dikalikan A1 Y1 A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Dan caranya seperti ini ya, kalau kita mau cari Y barnya. Nanti dari sini kita akan menghasilkan Y atas dan Y bawah atau Y top, Y bottom. Nah, dari perhitungan titik berat dari serat atas adalah 695,744. Dari titik berat ke serat bawah 904 mm. Nah, kalau kita plotkan mungkin
di daerah sini. Nah, ini adalah area titik berat penampang, ya, center line-nya. Maka yang dinamakan dengan eksentrisitas adalah dari titik berat sini ke posisi tendon. Ini adalah E. Kalau tadi nilai Y bottomnya 904, ini 904 dari sini ke sini, ke bawah. Tapi dikurangi selimutnya ini 150. Maka E-nya adalah 904 kurangi 150. Ya, berapa nilainya? Nah, nanti kita hitung. Nah, sekarang kalau YA dan YT dan YB-nya sudah kita dapat, kita bisa menghitung juga momen inersianya. Ya, momen inersia dihitung dengan cara yang biasa, ya. Inersia adalah penjumlahan dari penampang 1 dan penampang 2. Inersia 0 yang 1/12 BH pangkat 3 ditambah jarak luas kali jarak kuadrat. Gitu. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian cek, ini dari buku saya langsung ambil saja, tapi secara prinsip itu sama, ya. Momen inersia sembarang sumbu ya, bisa dihitung dengan cara yang biasa kita pelajari, nanti akan menghasilkan nilainya 2,295 kali 10 pangkat 11 mm pangkat 4. Nah, kalau kita sudah menghitung momen inersia, di sini ada parameter yang tadi kita bisa sederhanakan, yaitu Z. Ya, Z itu modulus plastis, modulus penampang. Rumusnya adalah I per Y. Inersia dibagi Y titik berat. Jadi kalau kita mau menghitung Z bagian top, tinggal inersia dibagi Y bagian top. Kalau Z bagian bottom, maka tinggal inersia dibagi Y di bagian bottom. Nah, berarti kita bisa hitung ZT dan ZB-nya. I dibagi YT, I dibagi YB. Angkanya sekian. Modulus penampang itu satuannya harusnya milimeter pangkat 3. Ya, di sini nggak ada satuannya, mungkin ketinggalan. Nah, kita juga bisa menghitung nilai alfa. Tadi kan alfa kita asumsikan sebagai A per Z. A itu adalah luas penampang, Z itu modulus penampang yang tadi kita cari. Nah, nilai A per Z-nya tergantung dari Z. Kalau ZT, maka dia menghasilkan nilai alfa T. Kalau ZB, maka nilainya alfa B. Nah, ini bisa kita hitung nanti. Ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai E maksimum yang tadi saya bilang itu 904 dikurangi 150 selimutnya. Maka nilai eksentrisitasnya adalah 754,255 mm. Ini yang nanti kita plot ke diagram Magnell. Dari diagram Magnell dapat tarik ke atas persamaan mana yang paling menentukan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau parameternya sudah kita ketahui, kita tinggal menghitung akibat beban luar. Akibat beban luar itu menghasilkan apa? Menghasilkan momen tentunya. Ada berapa jenis momen yang harus kita hitung? Tadi ada M0 ada akibat dead load, super dead load, ya. Ada M total. Kalau M total semua beban bekerja. Nah, di sini kita menghitung nilai M0, kita menghitung nilai M total. Nah, kemudian setelah menghitung nilai momen, di sini kita hitung juga batas tegangan. Ya. Batas tegangannya mutu di sini adalah FC-nya itu 45 MPa. Maka FCI-nya, FCI aksennya inisial kali 0,8-nya, ya, kurang lebih di sini kita nilainya 35 MPa. Tinggal dimasukkan ke 5 batas persamaan. 1 2 3, 4, 5. Masukkan semuanya, kita dapat batasan tegangan ini. Ya. Nanti batasan tegangan ini kita pakai untuk menyusun persamaan diagram Magnell. Oke. Oh, ternyata R-nya 0,8. Tadi di soal 0,75. Mungkin ada kesalahan, ya. Berarti ini 0,8. Nah, karena kita soal di sini adalah 0,8 ternyata. Nah, begitu kita dapatkan 5 batasan tegangan, kita juga sudah menghitung nilai M0, menghitung nilai M total, menghitung luas penampang, menghitung momen inersia, dan menghitung batas tegangan. Kita bisa menyusun diagram Magnell dengan 5 persamaan. Ini persamaan 1,
ini bersamaan 2, 3, 4, 5. Ya. Dalam bentuk 1 per PI. Ya. 1 per PI itu lebih besar dari apa? Ikutin aja 5 persamaan yang barusan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyusun diagram Magnell-nya. Nanti yang kita asumsikan supaya bisa terbentuk grafik itu adalah nilai E. Ya. Nah, dari 5 persamaan tadi, persamaan 5, 6, 7, dan 8, ya, kalau di soal ini kan persamaannya 5, 6, 7, 8A, dan 8B. Nah, kalau kita plotkan, kurvanya akan terbentuk seperti ini. Yang 8 kenapa dari kiri? Berarti penyebutnya nilainya negatif tadi itu ya. Nah, nilai ini bisa terbentuk garis ini, kita asumsikan nilai E. E-nya 0, E-nya 100, E-nya 200, E-nya 300 gitu ya. Membuat persamaan garis gitu. Sampai terbentuk 5 persamaan dengan ada daerah temunya. Daerah temu itu di saat semua grafik menghasilkan perpotongan. Nah, ini adalah namanya daerah temu yang diarsir merah. Ini daerah temu. Daerah temu ini akan menghasilkan nilai E yang maksimum dan nilai P yang minimum. Nilai E itu harus maksimum, jadi tendon itu harus dipasang sejauh mungkin dari garis netral supaya pengaruhnya semakin signifikan. Kalau E-nya dipasang di E-nya 0, artinya tendonnya dipasang di sumbu netralnya, itu tidak akan ada pengaruh tambahan. Tapi kalau E-nya dikasih semakin jauh, itu semakin baik. Ya. Karena apa? Karena akan ada momen negatif, ada momen perlawanan dari tendon terhadap beban luar. Makanya yang efektif itu adalah E-nya maksimum. Ya. Dan untuk mendapatkan PI minimum, kita harus pasang E-nya maksimum. Nah, nanti dari grafik diagram Magnell ini, kita bisa plotkan nilai E yang tadi kita hitung di awal. E yang tadi kita hitung di awal adalah 754,255. Nah, ini nilai E-nya. Nilai E ini kan 754. Nah, berarti kisaran di daerah sini ya. Tarik ke atas, grafik mana yang paling atas? Nah, berarti grafik ini. Maka grafik ini adalah persamaan 7. Nggak usah ditarik ke kiri, tapi nilai persamaan 7. Ya. Persamaan 7 ini, kita lihat persamaannya yang mana. Oh, ini ternyata. Persamaan 7 ini, begitu kita masukkan parameter-parameternya, maka terbentuk tidak samaan ini. 1 per PI lebih kecil sama dengan 1,62869 kali 10 pangkat min 10 kali E ditambah 4,39778 kali 10 pangkat min 8. E ini adalah eksentrisitas. Nah, ini yang nanti kita masukkan dalam perhitungan. E-nya 754,255. Masukkan nilainya ke sini. 754,255. Masukkan ke sini, dapat berapa nilainya? Maka 1 per PI-nya, nilai E ini kita masukkan ke sini. Sehingga dapat persamaan 1 per PI sama dengan 1,6683 kali 10 pangkat min 7, 1 per Newton. Maka nilai 1 per PI ini tinggal kita balik. 1 dibagi ini. Maka dapat PI-nya 5994380,571 Newton. Atau 5994,38 kilonewton. Nah, ini adalah gaya prategang awal yang nanti kita hitung yang kita perlukan dalam menghitung kehilangan tegangan. Ya, jadi ada proses yang sebetulnya untuk menghitung kehilangan tegangan kita perlu PI. Tapi dalam menghitung PI juga kita harus asumsikan kehilangan tegangan. Kayak tadi kita asumsikan kehilangan tegangannya 20%, maka dalam perhitungan nilai R-nya 0,8. Tapi nanti setelah didapatkan nilai PI, kita hitung lagi kehilangan tegangan yang lebih detail. Kehilangan tegangan ini bisa kita hitung lebih detail untuk mendapatkan PI lagi. Jadi 2 kali prosesnya iterasi. Yang jelas untuk menghitung diagram PI, nilai PI kita bisa menggunakan diagram Magnell, di mana diagram tersebut terbentuk dari 5 persamaan dari batasan-batasan tegangan. Ya. Ini contoh kasusnya. Silakan dipelajari bagaimana cara menghitung gaya prategang awal minimum. Ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.